podcast kali ini bakalan ditemani bareng aku Caroline. Dan kali ini kita bakalan bahas tema mengenai leadership, yaitu kepemimpinan bareng narasumber yang KBL. Keren banget loh. Tapi kayaknya kita perkenalan diri dulu ya. Kalau aku Novita Caroline, ilmu komunikasi Universitas Bengkulu dari divisi entrepreneurship. Dan kayaknya kita kenalan juga nih sama narasumber kita di siang hari ini. Hai Kak. Halo. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarnya baik, luar biasa. Karena ada sekarang mungkin di internal banyak sekali lagi banyak kegiatan juga dan lagi sibuk-sibuknya special for you. Jadi tadi datang agak telat ya ke lokasi karena tadi ada pembukaan kegiatan juga dari Kestot dari Kemenkopis dan teman-teman panitia special for you juga lagi mempersiapkan beberapa perlengkapan, jadi agak. Nah, Sobat Genbi udah di spoiler nih sama Kak Tere. Jadi kayaknya langsung perkenalan diri lebih dalam nih Kak. Boleh. Nama Tere Adenefas, jurusan Ekonomi Bangunan yang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bengkulu, dan sekarang sedang diamanahkan di Dinas Mahasiswa sebagai presiden mahasiswa. Dan nih Sobat Genbi, di siang hari ini kita bakalan bahas podcast mengenai leadership atau kepemimpinan nih. Dan Karin mau tanya nih sama Kak Tere. Menurut Kak Tere ini apa sih arti kepemimpinan? Arti kepemimpinan mungkin setiap orang punya punya perspektif yang berbeda ya, arti dari kepemimpinan. Tapi kalau bagi kepemimpinan itu metode gitu ya, menyatukan banyak pikiran. Kenapa? Karena setiap kita kan berbeda, pun kita dilahirkan dari orang tua yang berbeda, jadi kan pemimpin adalah bagaimana kita cari metode terbaik untuk menyatukan pikiran-pikiran yang berbeda itu, sehingga tujuan dari organisasi yang dipimpin itu bisa benar-benar tercapai gitu. Itu menurut Jadi menyatukan pemikiran-pemikiran dari orang-orang yang berbeda itu tadi. Iya benar. Nah, kalau bahas kepemimpinan sih, kita kan sebagai mahasiswa ataupun mungkin ada yang dengar nih sebagai calon mahasiswa nih ya Kak. Sebenarnya penting nggak sih skill kepemimpinan itu bagi seorang mahasiswa nih Kak? Dan kenapa kepemimpinan itu penting? Gitu. Pertama, kenapa penting dan setiap kita harus mampu memimpin? Pertama ini ya, setiap kita itu sebenarnya sudah jadi pemimpin ya. Kalau kakak sering ngisi materi itu kak sampaikan ke ke audiens itu, semiskin-miskinnya gitu, semiskin-miskinnya kita itu adalah kita harus mampu memimpin diri kita sendiri. Kenapa? Kita punya telinga nih yang harus kita gunakan untuk dengar yang baik. Kita punya lidah yang harus kemudian kita gunakan untuk berbicara, menyampaikan hal yang baik, termasuk juga tangan maupun anggota tubuh kita. Jadi kenapa penting ya? Kalau kita nggak mampu memimpin, nggak pengen memimpin ya artinya kita nggak mau hidup nih gitu. Kenapa? Karena tubuh kita ini harus dipimpin juga gitu ya. Itu menurut aku kenapa kepemimpinan itu sangat-sangat penting dan harus dimiliki oleh setiap individu ya, setiap manusia yang hidup di muka bumi harus mampu memimpin. Semiskin-miskinnya dia harus mampu memimpin dirinya sendiri. Itu menurut aku. Jadi kita tuh punya kendali atas diri kita sendiri untuk memimpin ya Sobat Genbi. Nah kalau misalnya kita tuh diamanahkan ya Kak, tanggung jawab sebagai pemimpin itu kan pasti ada sesuatu yang berat tuh di bawah kita. Nah apa aja sih Kak yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin? Tanggung jawab ya, yang pertama adalah tanggung jawab moral ya, karena ketika kita diamanahkan jadi seorang pemimpin maka kita harus menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang harus selalu bahagia, harus selalu semangat, ya, harus senantiasa meluangkan waktunya untuk orang yang dipimpinnya. Gitu. Itulah sebuah tanggung jawab yang menurut kakak wajib dimiliki oleh seorang pemimpin dan memang berat, gitu, memang berat. Tapi setiap tantangan yang menurut kakak ya, setiap tantangan yang kita hadapi itu sesuai dengan kapasitas kita. Kalau tantangan itu besar ya memang mungkin kapasitas kita sebesar itu. Kalau tantangan yang kecil ya mungkin kapasitas kita seperti itu. Dan setiap tantangan yang kita hadapi, yang dihadapi oleh setiap pemimpin, saya kira itu menjadi sebuah anugerah kita. Kenapa demikian?
Karena ketika kita dihadapi oleh masalah yang mungkin itu lebih sulit dari masalah kemarin, itu sebenarnya ketika kita mampu menghadapinya atau melaluinya, sebenarnya kita sedang meningkatkan 1% kualitas kita, ya, meningkatkan 1% kapasitas kita, lebih khususnya kapasitas sebagai seorang pemimpin. Saya kira demikian. Oke, jadi itu tadi ya sebagian di tanggung jawab seorang pemimpin nih. Nah, seperti yang kita bicarakan sebelumnya nih ya Kak, jadi kan seorang pemimpin itu harus bisa menyatukan perbedaan nih. Kalau kata orang, kepala sama hitam. Tapi ada juga warna lain. Ada yang kirang ya. Nah, sebenarnya bukan itu sih maksudnya. Kepala sama hitam, tapi pemikirannya berbeda-beda gitu ya Kak. Jadi bagaimana sih seorang pemimpin itu bisa berperan aktif dan mengembangkan timnya untuk lebih baik ke depannya? Oke. Pertama, ketika kita memposisikan diri kita sebagai seorang pemimpin atau mungkin dalam organisasi terkecil yang kita pimpin, kita harus memahami bahwa setiap orang itu berbeda, setiap orang itu punya hati yang berbeda, punya kepala yang berbeda. Ya. Kalau kita sudah memahami bahwa setiap kita itu berbeda, kita rasa akan lebih mudah untuk memimpin sebuah organisasi atau lembaga atau kelompok yang kita pimpin. Nah, maka yang perlu dibangun sehingga ini orang-orang yang kita pimpin itu nurut dengan kita dan pengen sama-sama untuk merealisasikan tujuan dari organisasi itu, ya salah satunya pemimpin itu nggak boleh egois, dan sebenarnya kan sifat-sifat kepemimpinan itu kan banyak ya. Yang mungkin yang kita kenal ada 3, ada yang memang benar-benar demokratis, ada yang otoriter gitu ya, ada yang benar-benar menyerahkan tugas dan wewenang itu pada orang-orang yang dipimpinnya gitu. Dan itu nggak ada yang salah ketika kita pakai itu metode-metode kepemimpinan itu. Yang pasti kita harus menggunakan metode yang tepat pada suasana yang tepat ya. Ketika memang dalam sebuah diskusi nih ya, banyak yang menyampaikan pendapat, menyampaikan ide gagasannya, dan kita pemimpin itu bisa pakai metode yang sedikit otoriter ketika tidak ada yang ingin mengalah misalkan kita di sebuah forum itu. Namun ketika dalam forum itu rata-rata orang-orang yang hadir itu mampu menyampingkan egoismenya, maka pemimpin itu bisa ngambil keputusan itu secara demokratis, bermusyawarah dan sebagainya. Dan yang ketiga itu yang menyerahkan tanggung jawab, menyerahkan tugas-tugas itu full pada orang-orang yang dipimpinnya, itu juga nggak jadi problem, nggak jadi masalah. Kalau kadang pakai itu metode yang demikian, kenapa? Terkadang kan ada tuh orang-orang yang kita pimpin terlalu manja, pengen dibimbing terus, gitu, pengen diajarin terus dan sebagainya. Terkadang kita harus pakai itu tuh metode itu biar dia mandiri, biar dia belajar, biar dia pusing gitu ya. Ketika orang pusing gitu, sebenarnya itu dia sedang melatih isi kepalanya, melatih sehingga dia mampu mengorganisasi isi kepalanya dan mampu menghidupkan isi kepalanya, dan akhirnya dia akan mampu mengambil sebuah keputusan, dan itu yang kita pengen sama. Tapi jangan pula yang benar-benar kalau dia udah pusing dan sebagainya sampai down, dan sebagainya, kita nggak ada di sana, tapi tetap dimonitoring. Kalau bahasa tadi monitoring, walaupun kita menyerahkan tanggung jawab, tugas yang penting itu full pada orang yang kita pimpin. Jadi kayak gitu. Oke, jadi semakin menarik nih ya Sobat Genbi. Tadi juga udah membahas ke arah gaya kepemimpinan nih Kak. Jadi kalian tertarik nih untuk nanya gimana sih cara kita tuh menentukan gaya kepemimpinan kita itu seperti apa? Menentukan ya. Pertama kalau menentukan gaya kepemimpinan itu kita sampaikan, kita nggak bisa pakai yang gaya kepemimpinan yang kayak sifatnya benar-benar monoton kayak gitu ya. Misalkan tegas terus itu. Enggak, terkadang ada waktu yang kita harus, pemimpin itu harus bisa bawa suasana itu cair, kan, bikin orang yang mungkin ketika mereka sedang dalam keadaan yang benar-benar nih isi kepala lagi panas gitu ya, kita seorang pemimpin nggak boleh tuh pakai yang metode yang tegas tadi, ya bisa meledak itu forum-forum itu. Maka kita sampaikan lagi bahwa setiap pemimpin itu nggak jadi problem, dia menggunakan semua metode yang ada, pakai gaya-gaya kepemimpinan
yang ada yang pasti adalah gaya pemimpinan yang dia pakai itu harus sesuai dengan keadaan maupun suasana saat itu, sehingga apa namanya yang kita pimpin ini yang benar-benar kayak oh ya orang ini ketika keadaan memang sedang apa namanya sedang ricuh, sedang panas, kepala lagi nggak baik, kepala lagi nggak baik, dia bisa mencairkan suasana. Namun ketika apa namanya keadaan terlalu banyak yang main-main, dia juga bisa pakai yang metode sedikit otoriter, sedikit tegas. Itu jadi problem. Pasti pemimpin itu ya kalau bisa dia harus mampu dan punya semua gaya kepemimpinan yang ada. Karena ya setiap orang itu kan berbeda-beda, setiap orang berbeda-beda. Kan mungkin di Indonesia bahkan ini ya apa namanya kita banyak pulau, banyak bahasa, banyak suku ya itu menjadi sebuah hal yang apa namanya menjadi sebuah tantangan kalau menurut saya, sebuah tantangan yang seorang pemimpin juga harus memperhatikan itu dan harus memahami bahwa ya kita berbeda-beda loh gitu. Tidak bisa nih kita monoton stuck dengan gaya pemimpinan yang kayak itu aja. Kemudian harus dinamis bahasanya seorang pemimpin kayak gitu. Jadi seorang pemimpin tuh harus bisa fleksibel, ya, kan? Benar. Bisa tegas, tapi juga bisa humoris. Benar. Karena kalau misalnya di suatu kondisi yang memang lagi ada masalah di suatu organisasi, kalian balas dengan suatu hal yang tegas dan makin panas. Makin panas jadi. Iya, jadi seorang pemimpin itu juga harus bisa mencairkan kondisi. Iya, apalagi ini kan, apalagi kayak misalkan keorganisasian yang kita di sana nggak dibayar. Kita misal kayak di BEM ya kan, atau di organisasi internal kampus tuh kita nggak dibayar kan ya, kita nggak dibayar di sana. Kalau kita tegas jadi problem kan, jadi tegas. Tapi kalau kita terlalu memaksakan keinginan kita, memaksakan gaya kepemimpinan kita, bisa hilang tuh orang-orang yang kita pimpin karena mereka nggak dibayar. Kecuali kalau misalkan di perusahaan atau lembaga-lembaga profesional gitu yang memang di situ ada apa namanya MOU atau sudah ada hitam di atas putih, ya mau nggak mau ketika pemimpin itu mengatakan A, dia harus melaksanakan A. Ketika pemimpin mengatakan B, dia harus melaksanakan B. Karena konsekuensi ketika dia tidak merealisasikan keinginan pemimpinnya, ya dia dipecat gitu. Tapi berbeda ketika di organisasi yang kita di sana nggak dibayar. Jadi harus dinamis dan kita pemimpin harus kita fleksibel gitu. Harus menggunakan banyak metode dan gaya kepemimpinan. Iya, jadi kita bahas tentang ini tadi ya Kak, organisasi dan perusahaan. Nah, justru sebenarnya kalau kita misalnya belajar di organisasi yang kita belum ada MOU dan segala macam, itulah menjadi wadah untuk kita belajar ke perusahaan itu tadi. Benar. Nah, jadi Sobat GNB, kita masih lanjut ya Kak. Nah, kalau mau nanya, menurut Kakak nih, sejak kapan sih skill kepemimpinan itu harus mulai diterapkan? Kalau menurut Kakak, skill kepemimpinan itu harus kemudian harus diterapkan ya. Itu ketika kita sudah ada interaksi dengan orang, ya. Sudah mampu berinteraksi dengan orang, maka skill kepemimpinan itu juga harus dipupuk dari itu. Kenapa? Tadi kita sampaikan bahwa setiap kita itu adalah pemimpin, ya. Kemudian ketika kita berinteraksi, maka ada metode-metode kepemimpinan yang harus kita gunakan ketika berinteraksi dengan orang, ya. Berinteraksi dengan paling enggak ya dengan orang tua kita lah ya, dengan orang tua kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, itu sudah harus ada sudah harus dibangun tuh skill-skill kepemimpinan. Paling enggak kayak skill komunikasi, bagaimana kita komunikasi dengan orang yang lebih tua, ya, bagaimana kita komunikasi dengan orang yang sepantaran dengan kita, ya, seumuran dengan kita, atau komunikasi dengan orang-orang yang masih bocil-bocil ya, masih kecil ya, anak-anak dan sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari skill kepemimpinan, dan di sana kita itu juga sudah mulai dan harus membangun kapasitas, khususnya adalah skill kepemimpinan kita. Jadi kayak gitu. Jadi harus mulai dari sekarang ya, bisa ya Kak ya? Iya, kalau sekarang itu udah telat gitu ya. Bukan telat sih Kak, sebenarnya dari ketika kita sudah mampu berinteraksi dengan orang gitu. Misalnya nih di umur SD ya gitu ya, kita sudah rutin kan berinteraksi dengan teman-teman kita. Sebenarnya di situ juga sudah mulai tuh kita harus memupuk skill kepemimpinan, paling nggak skill komunikasi kita dengan orang tadi ya. Bagaimana kalau kata orang-orang kumpul itu bicara sama orang gitu ya, bicara itu ada bagian dari skill kepemimpinan gitu ya. Karena setiap orang tadi lagi-lagi berbeda, maka kita harus punya itu kemampuan komunikasi dengan orang gitu. Itu ada bagian kepemimpinan yang harus dipupuk dari sedini mungkin kalau dari kakak gitu.
Oke, sebenarnya dari sedini mungkin itu udah bisa ya Kak, Iya. kayak jadi ketua kelas, Iya, ketua benar. kelompok, Iya, terus benar, sudah belajar benar. menjadi Iya, kepemimpinan. iya benar. Nah, kalau ada tuh Kak orang yang bingung nih, bagaimana sih supaya kita tuh berani dan yakin untuk menjadi seorang pemimpin? Nah, itu yang terkadang jadi apa ya? Dan jadi PR. Sebenarnya setiap kita itu, kalau kakak anggap ya, setiap manusia itu kayak singa yang tertidur ketika dia belum bangun, belum bangun dari tidurnya gitu ya. Karena kenapa? Kita itu spesial, setiap kita spesial, kita itu nggak bisa tuh dibandingkan sama satu, misalnya nih kakak sama Caroline, nggak bisa tuh disamain apa namanya skill. Dan mungkin dari Caroline punya basic yang lain di apa namanya di kepemimpinan, kakak juga seperti itu. Nah, yang jadi problem adalah basic itu sudah kita bangun belum gitu ya. Kadang membangunnya secara personal sulit, maka kita harus kayak benar-benar apa namanya belajar paling enggak tuh ngobrol dengan teman-teman kita yang memang apa namanya dia sudah punya kapasitas kepemimpinan misalkan, atau cari literatur atau buku-buku yang membahas tentang kepemimpinan, atau mungkin melalui apa namanya diskusi-diskusi atau melalui kegiatan-kegiatan seminar itu bisa kita gunakan sehingga ini singa yang tidur ini tadi bisa terbangun kita. Atau maksudnya singa yang tertidur ini kayak kapasitas kita yang tersembunyi itu, kualitas kita yang tersembunyi itu bisa terbangun dan bisa ter-up nih, dan akhirnya kita memang benar-benar mampu paling nggak memimpin diri kita, sudah tahu nih sebelum kita memimpin orang lain, kita sudah mampu membangun dan memimpin diri kita, ya, memimpin lidah kita untuk berbicara, kita sampai memimpin tangan kita untuk berbuat yang baik dan sebagainya, sehingga memang benar-benar apa namanya kualitas kapasitas kita itu bisa terbangun ketika kita memimpin sebuah organisasi yang memang di sana kepalanya bukan cuma kita, tapi banyak orang. Kalau tadi itu cuma kepala kita kan yang kita pimpin kan. Hanya kepala kita saja. Ini berbeda, banyak tangan, banyak lidah, ya, banyak kaki, ya, banyak hati, banyak kepala yang punya mindset berpikir, mindset hidup yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk Sobat Genbi yang masih takut dan belum yakin jadi pemimpin nih, ayo bangunkan singanya, cuci muka dulu singanya. Iya benar-benar. Iya, karena kalau kita nggak berani, kapan gitu ya mau beraninya gitu Sobat Genbi. Nah, kalau kita sudah mau berani dan yakin jadi pemimpin, tapi masih ada yang bingung nih Kak. Apa? Karena kan jadi seorang pemimpin itu kita bingung nih untuk memprioritaskan antara tanggung jawab di organisasi dan juga tanggung jawab kita tuh sebagai mahasiswa untuk belajar. Nah, gimana sih cara kakak untuk mengatasi prioritas tersebut? Cara terbaiknya itu terjun langsung di lapangan. Terjun langsung di lapangan. Karena ini ketika teori itu tidak salah. Ketika kita mengimplementasikan teori itu di lapangan, dan ketika di lapangan kita menemukan sebuah problem, menemukan sebuah permasalahan, atau mungkin kita agak berbelok, teori ini yang meluruskan kita kembali. Tapi cara terbaik itu adalah dengan terjun ke lapangan. Kenapa demikian? Yang Kak rasa seperti itu. Pernah itu pemateri dari ini ya, dari kita kan ada program tuh di BEM itu namanya Student Leadership Education kan. Sekarang udah masuk jilid 10. Ada pemateri itu namanya Kak Hengki. Dia menyampaikan kayak gini. Sebenarnya kemampuan manajemen waktu itu bisa benar-benar kita terapkan itu ketika kita dihadapkan oleh permasalahan waktu. Misalkan nih, hari ini ada pertemuan, namun misalnya jam 10-nya ada pertemuan atau ada diskusi, tapi jam 10 ini ada deadline tugas nih ya, sedangkan di jam 10 ini mungkin orang tua nyuruh pulang, harus bantu dia gitu. Di situ kemampuan manajemen waktu kita benar-benar kayak diuji, mana nih yang mau kita prioritaskan, mana kita mau prioritaskan. Kalau teori itu udah disampaikan mungkin mana yang sangat penting, mana yang tidak penting, mana yang sangat tidak penting. Karena itu adalah skala prioritas yang bisa kita terapkan ketika di dalam sebuah organisasi. Tapi ketika di lapangan terkadang itu bertolak belakang nih, ada kewajiban orang tua yang harus kewajiban panggilan orang tua yang harus kita tunaikan, ada kewajiban tugas yang harus disegerakan, gitu ya. Ada mungkin kegiatan diskusi publik yang di sana ketika kita nggak hadir akan mempengaruhi itu kegiatan. Nah, di situ akan diuji bagaimana kita memilih prioritas waktu yang paling tepat.
dan setiap keputusan kita ambil tentu ada konsekuensinya, ya kan? Pun kita hidup di dunia pun ada konsekuensinya, kalau nggak masuk neraka masuk surga, gitu. Tinggal kita pilih mau yang mana. Begitu juga hidup, gitu. Begitu juga waktu yang kita pilih, gitu. Semuanya ada konsekuensi, dan cara yang paling tepat yang kita sampaikan tadi adalah terjun langsung di lapangan, ya. Ketika isi kepala ini berputar-putar pusing, nah itu sebenarnya kita sedang diuji bagaimana kita harus memilih waktu yang tepat, memilih manajemen waktu yang tepat atau prioritas waktu yang paling tepat. Jadi caranya yaitu tadi coba aja gitu. Cobain aja gitu. Teman-teman akan bisa tuh memilih prioritas waktu yang paling tepat gitu. Ini lebih ke genting dan penting ya? Iya, genting dan penting bisa seperti itu juga. Jadi misalnya Sobat Genbi penting di suatu organisasi, tapi ada juga situasi yang genting. Nah, jadi hal itu tuh harus dipikirkan mata-mata bagaimana Sobat Genbi bisa memprioritaskan hal tersebut. Kalau di teori kan udah jelas skala prioritas itu ada yang sangat penting, penting dan tidak penting. Udah jelas ya. Tapi terkadang nih banyak pertanyaan ketika Kak isi materi pemimpinan nyampaikan gitu. Kak, gimana dalam satu waktu itu ada panggilan orang tua, tapi selain itu ada kewajiban yang harus segera kita selesaikan nih. Misalkan kita ini ketua nih di satu organisasi dan kegiatan itu kalau nggak kita datang nggak jalan. Tapi ada panggilan orang tua nih. Sekarang sering dibentuk-bentukkan pertanyaan. Kak sampaikan aja. Caranya apa? Kalian coba aja begitu. Mana yang mau kalian pilih? Setiap pilihan itu ada konsekuensinya gitu. Di situ kalian akan pilih gimana prioritas waktu yang akan teman-teman pilih, dan pasti ada konsekuensinya. Mana apa orang tua yang mau kita prioritaskan ketika kita nggak datang dan nggak datang ke rumah memenuhi panggilan orang tua takut dosa gitu ya. Atau nggak datang itu ke kegiatan organisasi yang kita pimpin, yang kalau kita nggak datang itu akan memberikan impact ke banyak orang atau ke organisasi kita berkursus itu. Setiap itu ada pilihan, tinggal teman-teman pilih aja yang mana gitu. Mudarat yang kecil saya gitu. Jadi harus dipilih nih yang mana prioritasnya Sobat Genbi. Nah, kalau menjadi seorang pemimpin tuh Kak, kan pasti ada konflik nih, maupun internal maupun eksternal. Nah, sebenarnya cara untuk menyelesaikan konflik yang paling efektif itu dengan cara apa sih Kak? Menyelesaikan konflik kalau di organisasi ya, Kak sering sampaikan ke teman-teman, khususnya ke anggota Kakak ya, bahwa apapun permasalahan yang ada di personal kita maupun di personal organisasi itu jangan dijadikan penghambat kita untuk menyukseskan tujuan organisasi ini. Karena ketika kita berada di organisasi, maka tujuan kita ya bagaimana visi atau misi organisasi atau program kerja ini bisa selesai, bisa rampung, bisa tercapai, outputnya apa gitu ya. Itu ketika dalam organisasi. Tapi ketika di luar organisasi ya silakan teman-teman, kalau ada konflik ya selesaikan di luar organisasi itu. Kalau ada masalah dengan pribadinya selesaikan. Jadi ketika dalam organisasi kalau bisa masalah internal gitu tuh lepaskan aja dulu ya. Karena kayak gini kan saya sampaikan ketika buka materi, saya sampaikan teman-teman dalam keadaan saya luar biasa, sangat luar biasa karena ada energi positif yang teman-teman hari ini pupuk, energi positif yang teman-teman hari ini rawat, itu akan memberikan dampak yang besar di lingkungan kita. Coba nih, misalkan kita nih lagi bad mood gitu ya, nah kita datang nih di misalkan rapat gitu, itu pasti ngasih pengaruh tuh di rapat ya. Paling enggak ketika dia berbicara nadanya agak tinggi gitu ya. Orang yang hari itu ternyata lagi bad mood juga mendengar itu bisa tersinggung misalkan kayak gitu. Akhirnya ini kan kasihan memberikan pengaruh tuh di rapat gitu ya. Yang awalnya kita pengen kegiatan kita misalkan terlaksana tuh minggu ini, akhirnya terlaksana minggu depan karena kita ini tadi ya, karena kita yang keadaannya lagi nggak pas ya, lagi nggak mood gitu, kita paksakan untuk rapat. Ketika misalkan ada kegiatan organisasi diusahakan sebelum kita berangkat, kita memang dalam keadaan sampaikan dalam keadaan benar-benar bersih, hati kita lagi nggak emosi ya, otak kita lagi nggak pengen meledak gitu ya. Kalau dia sebelum berangkat tuh mandi dulu, atau yang Islam misalkan ngaji dulu, sholat dulu gitu. Sehingga ketika kita berangkat itu kita bisa memberikan pengaruh positif nih ke organisasi kita atau ruang diskusi yang kita hadir di sana, sehingga kita nggak memberikan dampak negatif di ruang diskusi ataupun di organisasi yang kita ikuti. Jadi kayak gitu misalnya kalau Kakak ya.
Tapi memang nih Kak, kalau satu orang yang bad mood, jangan kan di organisasi, Iya. di tongkrongan aja, Tongkrongan aja. langsung jadi bad mood semuanya ya. Iya, Kayak, benar-benar. kamu kenapa kok jadi nggak asik gitu Iya, dengan iya, kita. benar. Nah sebenarnya itu tuh mempengaruhi ya Iya, Sobat benar. GNB. Kalau misalnya kamu punya masalah, mungkin kamu bisa cerita, atau kamu harus profesionalisme kalau kata Iya. orang ya. Jangan membawa masalah kamu di dalam organisasi itu. Profesionalitas ya. Nah benar banget. Nah Karun mau tanya nih Kak, kalau kata orang tuh kan sering banget yang nanya nih, pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Sebenarnya dua-dua itu ada yang memang lahir dari seorang pemimpin, ada yang memang dia jiwa kepemimpinan dia itu harus benar-benar kayak dipancing dulu gitu, sehingga dia bangun. Kayak sampaikan tadi, karena setiap kita itu adalah pemimpin, hanya saja ada yang singa ini sudah terbangun sedari awal, ada yang singa ini tidurnya terlalu lama, ya, nggak ada yang membangunin. Itu Kesiangan sih. kesiangan mungkin ya, kesiangan mungkin dia begadang kan. Aduh, ngeronda. Yang ngeronda, bener. Jadi kayak gitu. Ada yang memang kayak gini ya. Beberapa orang tuh memang dilahirkan orang tuanya memang punya jiwa kepemimpinan, ibunya juga, ibu dan bapaknya punya jiwa kepemimpinan, sehingga dari lahir ini lingkungannya itu kayak mendukung beliau untuk segera bangun ini dari tidurnya yang panjang, singa yang tidurnya panjang ini tadi, sehingga memang benar-benar kayak dari kecil ini dia sudah kayak skill-skill kepemimpinan sudah dia dapatkan melalui lingkungan dia, paling tidak dari orang tuanya. Tapi ada yang enggak, ya kan, yang dia orangnya biasa-biasa saja, bahkan kayak kalau kata orang introvert nggak mau bergaul dengan teman-temannya, kurang pengen bergaul dengan temannya, berbicara secukupnya dan sebagainya. Dan itu kayak yang benar-benar harus punya usaha yang maksimal dari orangnya dan dari teman-teman yang ada di lingkungannya, sehingga memang kepemimpinan beliau ini kayak bisa terap dan jiwa kepemimpinannya bisa benar-benar hadir dan bisa memberikan dampak paling tidak di dirinya sebelum ke lingkungannya. Oke, jadi sebenarnya pemimpin itu bisa dilahirkan dan juga dibentuk, Iya. dan juga itu sebenarnya berpengaruh sama diri kita nih Sobat GNB untuk mau membentuk orang lingkungan di sekitar kita, ataupun nanti kita misalnya menjadi calon ibu, calon ayah, membentuk anaknya jadi seorang pemimpin. Aduh, makin dalam berat ya. Tapi sayang banget nih Sobat GNB, untuk pertemuan di podcast kali ini kita bakalan closing bentar lagi. Oh gitu. Iya, tapi ini Kak, Karen mau nanya nih, pesan dan harapan Kak Tere untuk Sobat GNB itu apa? Pesan dan harapannya, teman-teman GNB selagi masih muda maka berkaryalah ya. Jangan takut ngambil setiap tantangan, setiap ujian itu silakan, nggak jadi problem. Ketika masih muda kita masih punya banyak pilihan dan punya cukup waktu untuk mengembangkan diri. Jadi ketika kita gagal, misalkan ketika kita down karena menghadapi satu ujian yang besar, gak jadi problem teman-teman. Karena kita masih muda, masih punya cukup waktu untuk bangkit kembali. Maka ketika teman-teman GNB misalkan dihadapi oleh masalah yang besar, atau mungkin teman-teman GNB dihadapi dengan keadaan yang buat teman-teman itu benar-benar down, gak jadi problem. Hadapi. Karena ketika teman-teman itu menghadapi permasalahan, menghadapi problem yang teman-teman alami, ya teman-teman itu sedang berusaha meningkatkan kapasitas teman-teman. Ya. Kalau mungkin hari ini kapasitas teman itu hanya sebatas 50%, kalau teman-teman itu mampu menghadapi masalah dan problem yang besar, teman-teman itu sebenarnya sedang meningkatkan 51% kapasitas teman-teman. Jadi jangan takut. Dan harapan kakak, kita sebagai pemuda lebih khususnya ya, karena kita berbicara tentang kepemimpinan, itu biasanya anak-anak muda itu betul membahas itu. Maka lebih khusus ya, kita di Indonesia kan punya ya, di 2045 kita akan menghadapi Indonesia emas ya, Indonesia emas. Itu kayak ini teman-teman, kayak pisau bermata dua. Ketika kita tidak mempersiapkan itu dengan baik, maka kita akan jadi beban-beban bangsa gitu ya. Hari ini bangsa kita, negara kita dalam keadaan ya, posisinya negara berkembang ya. Ketika kita tidak mempersiapkan itu dengan baik, maka di 2045 kita bisa jadi negara miskin. Karena pemudanya lebih banyak dan kita akan lebih banyak juga punya tanggung jawab dan kontribusi untuk negara dan bangsa kita. Maka itu benar-benar dipersiapkan, Kayak lihat
di keadaan hari ini ya, kita dihadapi oleh pandemi COVID-19 ini kayak tantangan untuk pemuda nih. Kita mau ngambil pilihan di kasur tidur rebahan, atau kita mau memberikan harapan untuk masyarakat dan memberikan kontribusi terbaik kita untuk masyarakat. Dan kalau kita mampu ini melalui tantangan hari ini, Kak rasa di 2045 nggak mungkin kita bisa benar-benar jadi bangsa yang kuat karena pemudanya yang hebat gitu. Jadi kita harapkan. Nah, itu Sobat Genbi, pesan dan harapan dari Kak Tere Aderepa, seorang presiden mahasiswa Universitas Bengkulu. Dan terakhir lagi nih Kak, kalau Kak Rana mau tanya untuk quotes Kak Tere untuk Sobat Genbi ada nggak sih Kak? Untuk penyemangat nih. Quotes apa ya? Kayaknya nggak pandai ngasih Quotes of the day. Quotes the day. Apa ya? Selagi masih muda, teman-teman berilah harapan untuk keluarga dan bangsa ini, karena tonggak perubahan kekuatan sebuah bangsa itu ada di tangan dan di pundak seorang pemuda. Maka selagi masih muda dan masih banyak waktu, cukup waktu lah bilangnya, masih cukup waktu, maka berilah kontribusi terbaik teman-teman untuk bangsa dan negara kita. Paling enggak nih keluarga dan diri kita, itu yang paling miskin yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi Sobat Genbi KTD, Quotes of the Day dari Kak Tere ya. Semoga ilmu dan juga sharing-sharing podcast kita hari ini bermanfaat untuk Sobat Genbi dan juga bisa membangunkan singa yang tidur lagi ya. Biar bisa dibuka dan juga langsung mandi ya pastinya. Dan Caroline sama Kak Tere, mohon maaf kalau misalnya selama podcast ini ada salah-salah kata. Terima kasih untuk Sobat Genbi yang sudah dengerin. Jangan lupa untuk follow Instagram Genbi dan juga subscribe channel YouTube kita. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Genbi.